bisa. Dengan hobi-hobi yang lain juga, memelihara burung atau ikan segala macam bisa. Atau beternak lele di dalam rumah. Ya, bisa juga. Bisa. Lele juga. Lele hias atau gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore atau malam, sahabat Tasnim. Sekarang nih Raka lagi ada di ruangan Tasnim. Jadi ini itu sekarang kita mau bahas tentang oh ya sebelumnya, sekarang nggak sendiri lagi. Sekarang ditemenin sama Pak Eko. Pak Eko Fitrikianto. Pak Eko, Iya. gimana? Waktu-waktu luang nggak apa-apa ya? Ngobrol-ngobrol sedikit ya? Nggak, gini aja, Raka mau sharing-sharing nih. Sekarang kan lagi ada musim ini, namanya itu COVID ya? Iya. Nah, jadi banyak orang-orang itu yang dianjurkan untuk diam di rumah, social distancing. Nah, sekarang mau ngasih beberapa tips atau beberapa saran nih dari artikel mengenai gimana caranya nyaman buat ada di dalam rumah. Oke, langsung aja. Oke, ini Pak Eko nih. Jadi Raka habis nyari-nyari, ternyata COVID ini lumayan impact-nya. Iya. Banyak. Banyak. Kalau dari Pak Eko sendiri, ada impact gak di rumah? Insya Allah tidak ada sih. Enggak ada. Sebelumnya emang sudah dibersihkan setiap hari. Oh iya. Dibersihkan. Jadi nggak harus pas COVID doang ya bersihnya ya? Emang selalu setiap hari dibersihkan. Rumah itu pada intinya emang harus dibersihkan setiap hari, dipel, terus dilap kacanya. Ya pada intinya pokoknya setiap hari emang kebersihan itu Harus dijaga. Iya, harus dijaga. Karena anazopatu minal Iya. minal iman iya. Minal iya. Nah, ini nih langsung aja nih Pak Eko ke yang pertama. Oke. Jadi ini di artikel IDN Times nih. Halo, thank you buat artikelnya. Jadi yang pertama ini ada yang namanya itu biar lama-lama betah di rumah. Perhatikan isi rumah dan lingkungan rumah kamu. Iya. Nah di sini tuh dalamnya ada yang katanya nggak harus diganti furnitur, cuman mungkin biar lebih cozy, nyaman, mungkin tata letaknya dirubah ya. Iya. Kalau di Pak Eko sendiri, space kosong atau tempat yang paling cozy, nyaman di rumah itu di mana posisinya? Selain kamar tidur? Mungkin di ruang tamu juga. Oh di ruang tamu, ngobrol. Ditambah sofa yang berbentuk panjang tersebut, yang bisa ada variasi sofanya. Ada yang sofa yang bentuknya panjang, ada yang pendek, ada yang bisa dilipat. Oh ada yang bulat juga? Ada yang bulat nah juga. Nanti kita cantumin gambarnya di video-video ini ya. Oke ya. Nah itu tips yang pertama kata IDN Times. Nah selain itu juga dijaga juga kebersihan dan barang-barangnya. Nah gitu. Nah oke Pak Eko, itu tadi yang pertama. Oke, siap, lanjut. Nah lanjut nih ya. Sekarang kita ini mau bahas tips and tricks yang kedua. Nih Pak Eko, yang kedua kalau dari artikel ini tuh pasang lilin aromaterapi di dalam rumah. Lilin aromaterapi. Kira-kira kalau aromaterapi sih memang lebih nyaman sih ya, cuman wanginya gitu ya. Iya, kadang-kadang kan sesuatu yang ditinggalkan orang yang ingin tinggal di dalam dengan aromaterapi, mungkin saja aromaterapi itu membuat hangat dalam rumah. Iya, tapi kalau nggak cocok sih malah enak sih. Ya memang tergantung dari orang tersebut. Kalau misalkan dalam mengingat dengan aromaterapi. Lilinnya asalkan lilin aromaterapi, jangan lilin yang lain ya. Iya, lilin yang lain. Nanti disangkanya sama tetangga gimana gitu. Iya, seperti itu. Betul. Lilin apa ini? Betul. Oke. Nah, yang ketiga namanya lakukan relaksasi di rumah. Kalau dalam artikel ini itu relaksasinya bisa sambil minum kopi, teh atau yang namanya apapun yang bisa jadi buat kita nyaman sih ya. Iya, betul. Bisa yang namanya manicure pedicure kalau buat cewek-cewek. Ya, perawatan. Perawatan. Ya. Memanjakan diri, masker dengan glowing juga. Iya, biar glowing mukanya, biar terawat. Ya. Jadi memang untuk kebetulan di sini kan secangkir kopi dengan teh hangat di dalam rumah dan cuaca hujan, itu kan bisa menjadikan sesuatu dalam kehidupan dalam rumah itu menjadi lebih hangat dan lebih nyaman lah. Iya, apalagi kalau di Bogor sekarang lagi musim hujan ya. Musim hujan. Wah, cocok kalau misalkan di depan rumah atau misalkan di pelataran rumah yang namanya
duduk-duduk santai sambil ngobrol sama pasangan, sambil dengan kue bisa dengerin lagu. Iya betul. Kalau yang nggak punya pasangan iya tuh yang menyendiri sendiri di rumah mungkin dengan orang tua, dengan bokap nyokapnya itu gitu. dengan bokap nyokapnya kata Pak Eko. Jadi tenang aja, pokoknya mah ibaratnya tergantung gimana kita memposisikan diri. Iya, betul. Misalkan kita nyaman ya insya Allah nyaman gitu. Nyaman dengan kesendirian. Iya. Oke, yang keempat, duduk di rumah siapa nih Mas ini? Mungkin rumah sendiri atau rumah masih kos iya. gimana gitu. Yang penting nggak kemana-mana, soalnya kan social distancing. Iya betul. Iya. Duduk di rumah sendiri, kalau nggak kosan pribadi, jangan kosan orang. Sambil menikmati kue atau cake gitu kan, sama kayak yang tadi ya. Iya. Nah, yang kelima, ajak sahabat-sahabat kamu main ke rumah. Mungkin di sini sahabat-sahabatnya via ini ya, aplikasi ya. Iya, mungkin orang terdekat, ya mungkin seperti tetangganya, maksudnya sebelah, atau mungkin sahabat teman kerjanya atau bagaimana tuh. Ya. Kalau misalkan lebih enak sih social distancing itu lewat aplikasi sih. Aplikasi juga bisa. Jadi ada yang namanya WhatsApp call. WhatsApp call. Terus misalkan ada itu yang namanya meeting tuh Zoom. Ini bukannya di ini ya. Iya. Bukannya kita mempromosikan, tapi memang efektif sih. Betul, gitu. iya. Ada yang namanya Zoom juga. Google Duo juga ada. Banyak lah intinya. Iya, betul, iya. Yang penting bisa interaksi. Iya. Biar nggak ini sendiri. Iya. Ntar yang ada keluar lupa siapa dia. Nah, yang keenam, gadget detox. Nah, coba baca Eko, gadget detox ini apa nih? Di dalam Google Detox ini, di quality time di rumah, gadget detox bisa nih kamu lakukan agar kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu. Setelah seminggu bekerja atau tiap hari Jumat libur, mungkin dengan menggunakan gadget terus-menerus, lagi waktu di rumah itu saatnya kamu fokus dan kegiatan bisa membuat kamu merasa recharge lagi dengan baca buku atau melakukan quality time dengan bersama keluarga. Jadi kalau misalkan udah nyampe rumah, gadget ditinggal. Iya, betul. Langsung aja misalkan ngerjain sesuatu kayak misalkan ngebuat kerajinan atau misalkan buat apa, kalau nggak quality time bareng keluarga. Atau misalkan mau ngebangun rumah juga boleh. Itu lebih berfaedah. Iya, lebih berfaedah. Iya, betul. Berangan-angan dulu. Iya, nggak apa-apa. Anak-anak mimpi aja dulu. Mimpi dulu kan misalkan bertujuan atau misalkan ada keinginan untuk membangun apartemen di belakang rumah, kan bisa ya Bek ya? Iya, bisa mungkin. Nanti kita bikin dulu misalkan perencanaan apa tuh blueprintnya, perencanaannya gimana gitu. Iya. Ngayal aja dulu. Iya, mengayal. Yang ketujuh, ini jalan-jalan di sekitar kompleks atau perumahan. Iya. Nah, sebenarnya yang nomor 7 ini nggak harus tiap hari ya. Iya, setiap hari mungkin. Iya. Pagi hari berjalan kaki, jogging. Iya. Atau lari pagi, berjemur gitu. Ya, atau misalkan kalau misalkan menyesuaikan dengan keadaan sekarang nih, bisa yang namanya itu ya diam di depan rumah. Depan rumah sambil berjemur. Refreshing pagi dari jam 7-an ya. Iya, jam 7-an sampai maksimal jam 10. Jam 10 ya. Jangan lebih-lebih, nanti malah jadi mateng. Kalau nggak dibalik malah sebelum matengnya. Iya, betul. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini salah satu bentuk apa ya, artikel yang bisa dijadiin referensi sama teman-teman Tasnim, sahabat Tasnim di rumah. Sebenarnya banyak kok yang bisa dikerjain di rumah ya Pak Eko. Iya, banyak sih. Salah satunya kalau misalkan udah punya pasangan, Pak Eko ngapain? Ngebantu membantu istri masak mungkin. Iya tuh, malah jadi ngepel lantai, membersihkan kamar tidur. Mungkin membantu mencuci pakaian dan menjemur juga mungkin. Oh, itu biar jadi lebih so sweet ya. Lebih so sweet. Kalau yang sendiri? Yang sendiri mungkin hobinya main PlayStation atau apa. Iya, bisa lah. Ibaratnya main gadget sendiri. Atau misalkan namatin GTA dari 1 sampai ke 5 itu bisa. Dengan hobi-hobi yang lain juga, memelihara burung atau ikan segala macam bisa. Atau beternak lele di dalam rumah. Ya, bisa juga. Bisa lele juga. Lele hias atau gimana. Boleh. Nah, itu sahabat Tasnim semua. Jadi ini memang kita tuh sharing-sharing aja ya, ngobrol-ngobrol santai. Saya santai. Nggak ada hubungannya ini, biar ngilangin jenuh juga. Ngilangin jenuh. Terus ada hiburan kan. Ini sambil mencari informasi-informasi apa yang update yang Janganlah mengenai informasi yang apa ya. Kita hanya cukup tahu aja. Jangan sampai nantinya jadi parno ya. Sambil mencari untuk investasi apa segala macam. Bisa. Kayak rumah atau Nah, itu juga bisa. Jadi memang kalau misalkan di rumah itu waktunya jadi lebih banyak, bisa digunakan untuk quality time bareng keluarga atau mencari informasi-informasi mengenai pasca yang namanya itu
musibah ini ya, bisa dibilang wabah ini, setelah ini planningnya mau ngapain, entah mau investasi kah, atau misalkan entah mau buat usaha baru kah, bisa diplanningkan dari sekarang gitu. Kita harus berpikir itu positif mindset ya Peko. Betul, Jangan sampai negatif thinking mulu, ya itu malah jadi nggak baik sahabat Asim. Wajib kok untuk yang namanya antisipasi, jadi nggak ada, malah perlu namanya itu ngejaga kebersihan diri. Iya, kebersihan diri. Kan, karena penting banget kebersihan diri, misalkan mulai dari sahabat Taslim dari luar, nyampe rumah, yang pertama dilakuin ya harus buka dulu alas kakinya, terus ke dalam langsung ke membersihkan badan gitu kan, jangan sampai ada kontak dulu. Misalkan sama anggota keluarga jangan duduk, langsung setelah bersih baru deh ngobrol ya Pak. Betul. Sebenarnya nggak harus ada ini ya, sebelumnya juga harus ya. Harus sebenarnya. Hidup bersih itu emang harus diutamakan. Nah, soalnya apapun yang kita kerjain pasti balik lagi ke diri kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan memang cari lingkungan yang alami juga bisa, misalkan nanti setelah pasca yang sekarang ini sahabat Taslim lagi nyari-nyari info mengenai yang namanya itu lingkungan alami itu kayak gimana, nanti kita buat khusus ya. Iya, khusus. Setelah ini ya mungkin ya. Nanti kita bangun pokoknya bakalan banyak ilmu-ilmu, terus bakalan informasi yang bakalan kami sampaikan. Jadi buat sahabat Taslim di rumah udah nggak usah yang namanya bingung mau ngapain. Betul. Oh ya, yang belum subscribe itu dong. Yang belum subscribe mungkin subscribe ke situ dong. Channel Taslim Group. Group, ya. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nanti ada notifikasinya selalu masuk. Di situ juga banyak informasi mengenai pembelian segala macam, investasi segala macam. Ya. Jadi di dalam channel itu bakalan banyak banget informasi yang bakalan didapat. So, nggak ada salahnya untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di Taslim, namanya ini aja deh, Melek Property ya. Oh boleh, Melek Property. Melek Property. Jadi kemarin Taslim on sharing, sekarang Melek Property beda. Oke, sampai jumpa di Melek Property berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.